from the very start. Oh, you left me here just... Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part yang kedua berkaitan dengan penggunaan NPK 16-16-16 ini, baik untuk tanaman kelapa sawit seperti apa sih Pak Pendi? Maka yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tanaman kelapa sawit memiliki nisbah yang hasil panen yang ketika dianalisis, maka unsur haranya beda-beda. Dan ini menandakan bahwa tanaman kita membutuhkan jumlah asupan nitrogen, fosfor, kalium dengan volume yang tidak sama. Lah, bagaimana ketika kita pemupukan dengan menggunakan NPK yang sama 16%, 16%, 16%? Ini kita jelaskan bahwa ini adalah 16% nitrogen, kemudian ini 16% P2O5, dan ini adalah 16% K2O. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa di sini ada nitratnya, ada juga amoniumnya. Maka seperti apa sih Pak Pendi penggunaannya ini, bisa nggak sih ya gitu kan pertanyaannya. Maka saya sampaikan bisa digunakan, namun harus ada input lainnya untuk memberikan sokongan unsur hara yang lainnya. Karena bahwa di dalam 16-16-16 ini tidak bisa mengakomodir tanaman kelapa sawit kita secara lengkap, dikarenakan bahwa ini hanya tiga saja unsur haranya. Sementara kalau dibandingkan dengan 13 NPK 13 8 27 4 plus trace elemen atau unsur hara mikro, jauh lebih lengkap dia dibandingkan 16-16 ini. Walaupun reaksinya bahwa 16-16 ini relatif cepat karena memang struktur nitrogen yang penyusunnya berbeda, karena dia langsung menjadi nitrat dan menjadi amonium, 5,5% nitrat dan 10,5% amonium. Nah, ketika kita menggunakan NPK 16-16 ini, maka di sini akan ada kekurangan. Ini hanya NPK saja. Sementara di dalam serapan tanaman kelapa sawit, di unsur yang selanjutnya yang paling besar adalah ada magnesiumnya, kemudian ditambah dengan unsur hara mikro yang cukup banyak, yaitu adalah boron. Kalau di gambut mungkin ada Cu-nya dan ada kebutuhan dari Zn itu sendiri. Memang kita tidak bisa hanya menggunakan 16-16 saja karena tidak mengakomodir kebutuhan magnesium. Pak Pendi, tanaman saya bagus, buahnya banyak, iya, tapi di dalam persekian waktu tetap magnesium akan berkurang. Maka perlu tambahan bahwa ketika kita menggunakan NPK 16-16-16 ini, maka syarat mutlaknya harus ada penambahan dari magnesium ini dalam bentuk misalnya ada dolomit dan ada atau kiserit. Monggo dipilih saja mana yang bisa pakai dolomit atau kiserit menggunakan proporsi yang pas. Karena bahwa tanaman kelapa sawit tanpa magnesium itu sama dengan bohong. Karena magnesium adalah salah satu penyusun dari klorofil yang ketika kekurangan magnesium, maka gagal pembentukan fotosintesis atau hijau daun dari hasil fotosintesis, maka akan terjadi strip kuning pada tanaman kelapa sawit yang terkena sinar matahari. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya, ketika kita memilih 16-16 ini, maka kita harus menambahkan unsur hara lainnya. Begitu juga dengan unsur hara mikro jika dibutuhkan. Misalnya boron kita menggunakan 50-100 gram harus kita berikan. Lah, NPK 16-16 sendiri memiliki daya higroskopis atau daya kelarutan yang cukup tinggi karena memang struktur nitrogennya memang khas atau karakternya khas. Kemudian dalam penyimpanannya juga harus hati-hati karena 16-16 ini mudah sekali karena kadar higroskopisnya atau memiliki daya higroskopisnya atau melelehnya cukup tinggi, maka penyimpanannya harus benar-benar hati-hati. Ketika dia dibuka saja, maka 16-16 ini cenderung mudah mencair karena sekali lagi struktur nitrogennya yang akan menentukan itu adalah struktur nitrogennya sendiri. Oleh karena itu kalau kita bandingkan Pak Pendi, dosisnya berapa sih ya, kita bandingkan rata-rata bahwa penggunaan untuk tanaman kelapa sawit biasanya kita menggunakan yang 13, 8, 27, 4. Nah,
plus Te, ada trace elemennya yang dimana bahwa dia ada unsur hara mikronya baik boron, tembaga, atau Cu ataupun zincnya ataupun yang lainnya. Lah, kalau kita bandingkan ke sini, kita udah bahas di beberapa vlog, maka kita harus lihat prosentasenya. Dia semakin tua tanaman, maka dosisnya pasti akan semakin tinggi. Kalau kita menggunakan rekomendasi ini, kemudian kita menggunakan ini, maka yang akan kalah, yang akan kurang berada di sini nih. Nah, di kaliumnya ini hanya 16%, ini adalah 27%. Maka harus ada penambahan kaliumnya jika masih angka rekomendasi NPK 138274 tetap kita gunakan. Tapi kalau misalnya nitrogen dan fosfornya lebih aman, karena pastinya ini lebih tinggi dibandingkan yang ini, lebih tinggi 16-16. Tapi nanti akan kekurangan inilah. Di sini tadi yang saya sebutkan bahwa masih kekurangan magnesium. Kalau di 16 ini ada 4% magnesiumnya. Itu ingin saya jelaskan bahwa 16% bisa digunakan Pak Pendi. Bisa kita gunakan, namun harus ada penambahan unsur hara lain yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Karena bahwa produksi tanaman kelapa sawit sangat ditentukan dari pemupukan yang sesuai bagi kebutuhan tanaman itu sendiri berkaitan dengan produksi. Tidak hanya NPK saja, tidak hanya nitrogen, fosfor, kalium saja, tapi juga ada magnesiumnya, ada sulfurnya, dan ada unsur hara mikro yang walaupun sedikit akan menentukan keberlanjutan ataupun kesempurnaan dari produksi. Kalau tidak terpenuhi, maka jangan berharap banyak dari produksi yang ada di tanaman kelapa sawit kita. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat, dan yang paling pasti diberikan kesehatan bagi kita semuanya, dan Allah memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh kita semua. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.